Halo adik-adik. Nah, jadi hari ini kakak mau memberikan salah satu katekesi kepada adik-adik itu di mana mengenai berdoa. Sebelumnya ada yang tahu apa arti doa? Nah, jadi doa adalah cara kita bagaimana berbicara dengan Tuhan seperti saat kita berbicara dengan orang tua atau sahabat. Kita juga bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Tentunya adik-adik, mengapa kita harus berdoa? Nah, itu dia ada 4 ya adik-adik ya. Yang pertama, kita berdoa untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Yang kedua, untuk meminta pertolongan saat ada kesulitan. Dan yang ketiga, untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Yang keempat, untuk mengakui kesalahan dan meminta pengampunan. Jadi adik-adik, sebelum itu kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik, siapa tahu dan ada berapa jenis-jenis doa? Nah, jadi adik-adik, jenis-jenis doa itu bisa kita lihat ada 10 ya. Yang pertama ada doa rosario. Yang kedua ada doa Bapa Kami. Yang ketiga ada doa Salam Maria. Yang keempat ada doa-doa harian. Yang kelima ada doa kemuliaan, doa pertobatan, doa aku percaya, doa pagi, doa malam, dan doa malaikat Tuhan. Jadi adik-adik, cara berdoa yang baik. Kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik. Siapa di sini tahu cara berdoa yang baik? Nah, jadi bisa kita lihat adik-adik, cara berdoa yang baik itu mulai dari ambil sikap yang tenang, melipat tangan, membuat tanda kemenangan Kristus. Seperti atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tunjukkan atau tundukkan kepala. Selanjutnya ada berdoa dengan hati yang tulus. Berdoa dengan dalam hati. Jadi adik-adik, kamu juga bisa berdoa untuk orang lain. Tentunya dong ya, kepada guru, teman, orang sakit, atau teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, siapa saja yang bisa kamu doakan adik-adik? Tentunya ya, semua orang bisa kita doakan. Mulai dari orang sakit, guru, teman-teman, paus, uskup, bahkan presiden kita juga. Nah, jadi adik-adik, di mana kita bisa berdoa? Tentunya di mana-mana saja. Ya, adik-adik, seperti di rumah, di gereja, di kamar tidur, kita bisa berdoa. Jadi adik-adik, jangan malu untuk berdoa. Ya, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk berdoa? Nah, jadi adik-adik, kita ambil istilah kata akta, yang dimana A itu adalah ajak Tuhan, mulai dengan menyapa Tuhan. Contohnya, Tuhan Yesus yang baik, aku ingin memulai aktivitasku. Nah, selanjutnya, K, kenang dosa, minta maaf atas kesalahan. Contohnya, saya menyesal telah nakal hari ini. Selanjutnya, ada kata T, di mana terima kasih. Kita harus mengucap kata ucapan syukur atas berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita.
Contohnya, terima kasih Tuhan Yesus atas orang tua saya hari ini. Nah, jadi selanjutnya itu ada ajukan permohonan atau minta bantuan dan berkat. Contohnya, Tuhan Yesus telah bantu saya agar bisa belajar dengan baik. Nah, jadi adik-adik, kakak punya satu gambar yang dimana adik-adik harus melakukan aktivitas dalam berdoa. Bagaimana juga sikap kita berdoa dengan orang lain. Dan beginilah gambarnya adik-adik. Ada orang tua, teman, kakak, abang, atau sahabat kita ya adik-adik. Nah jadi untuk hari ini dan kedepannya kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik yang dapat bisa kita maparkan dan kita lakukan setiap hari. Jadi jangan pernah malu untuk melakukan berdoa. Karena apa? Itu adalah salah satu teguran dan sapaan kita untuk Tuhan. Nah, jadi ayat hafalannya itu ada pada 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Yang dimana inti dari ayat tersebut adalah tetaplah berdoa. Kenapa dibilang tetaplah berdoa? Karena Tuhan mau anak-anaknya dan melihat bagaimana sih keadaan atau cara anak-anak itu berdoa. Dan kakak juga ingin meminta kepada adik-adik semuanya, jikalau berdoa harus mempunyai sikap yang tenang. Jangan tergesa-gesa, apalagi jikalau diganggu temannya berdoa, itu sangat berdosa benar. Berdosa. Jadi inti dari katekesi kakak ini adalah tetaplah berdoa dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Nah, terima kasih saya atas nama Riata Anastasia Manalu telah berkatekesi kepada anak-anak dan memaparkan salah satu ayat hafalan yang ada pada katekesi saya hari ini. Oke, thank you for watching this PowerPoint. Jangan lupa like, komen teman-teman, adik-adik, ibu-ibu. Ini sangat cocok untuk anak-anaknya dan sangat mantap untuk dipaparkan ke depannya. Oke, see you next time video atau this PowerPoint. Bye-bye.